Bab 316, Tianwu Baoxuan. Keesokan harinya, di kamar penginapannya, Si Mu duduk bersila di atas ranjang batu, alisnya berkerut, raut wajahnya penuh pertimbangan. Kultivasinya dalam teknik kondensasi jiwa telah mencapai titik jenuh. Titik jenuh ini berbeda dengan teknik kultivasi lainnya, karena teknik ini tidak terlalu sulit untuk dipraktikkan. Namun, seperti yang dijelaskan dalam kitab klasik, perkembangannya sangat lambat. Dengan kepekaan spasial 5 dimensinya, kemampuannya seharusnya cukup besar, tetapi ia memperkirakan bahwa mencapai kesuksesan apapun kemungkinan akan memakan waktu puluhan tahun. Bahkan dengan teknik menelan bulan dari mimpinya, untuk naik dari penyihir bintang 3 menjadi bintang 4 akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun. Sebenarnya, meskipun ia telah menguasai cara memicu mimpi ini, ia belum benar-benar menguasainya. Sebelumnya ia menyadari bahwa kristal-kristal putih keperakan di benaknya tumbuh jauh lebih lambat setelah bangun, jauh lebih lambat daripada kera putih dalam mimpinya. Terutama karena kera dalam mimpinya, setelah menyelesaikan teknik menelan bulan, menyerap sedikit saripati cahaya bulan dalam sekali duduk, jumlah yang setara dengan sebulan untuknya. Dengan kata lain, jika ia benar-benar menguasai jurus menelan bulan, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih cepat daripada saat ini. Namun, ia telah mencoba beberapa metode, termasuk mengubah lokasi dan jarak dari bulan, tetapi tetap tidak dapat memicu metode jurus menelan bulan. Hal ini juga berlaku untuk jurus menelan bulan, dan jurus menyerap matahari. Jika Yan Luo bersedia membantu, memberinya pasokan bunga hijau unik yang terus-menerus dipenuhi kekuatan Yin, kultivasinya akan jauh lebih cepat. Namun, Yan Luo mengabaikan panggilannya, jadi ia hanya bisa menunggu saat ia mendekatinya lagi. Setelah menyingkirkan jalur sihir, satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan mengolah sutra api kera merah. Dengan bantuan jurus menyerap matahari dalam mimpinya, ia kini telah mencapai puncak tingkat ke-8 sutra api kera merah. Yang perlu ia lakukan hanyalah menemukan tempat roh api dan melahap Raja Persik elemen api. Dengan energi spiritual atribut api yang melimpah di dalamnya, ia dapat mencoba menembus hambatan tahap akhir. Sejak tiba di benua Xie, ia belum menemukan tanah roh api yang cocok, itulah sebabnya ia belum menaklukkan Raja Persik. Mungkinkah ada tanah roh api di kota Rikang? Si Mu menggelengkan kepalanya tanpa daya, berdiri, dan mendorong pintu hingga terbuka. 3 hari kemudian, Si Mu dan Cayer memasuki sebuah restoran dan duduk di meja. Seorang pelayan mendekat. "Tuan, apa yang Anda inginkan?" tanyanya, menuangkan teh untuk Si Mu dan berdiri dengan ekspresi hormat. Sebelum Si Mu sempat menjawab, Cayer memanggil, "Berikan saya beberapa hidangan khas kami," dan tusuk sate barbeque di dekat pintu itu, sekitar 70 atau 80. Pelayan itu menatap Cayer, mulutnya ternganga karena terkejut. Beberapa pengunjung di dekatnya menoleh untuk melihat mereka. Si Mu menjentikkan kepala Cayer beberapa kali, dan akhirnya Cayer terdiam, menutupi kepalanya dengan tangan, tampak kesal. "Beberapa hidangan khas kami sudah cukup," kata Si Mu sambil menyesap tehnya. Pelayan itu akhirnya tersadar dan berjalan pergi, sesekali melirik Cayer. Si Mu mengerutkan kening, lalu menyesap tehnya. 4 atau 5 hari telah berlalu sejak pengepungan monster. Baru-baru ini, ia dan Cayer telah mencari tempat roh api yang cocok di seluruh kota. Sebenarnya, ada beberapa di dalam kota.
Beberapa telah menggunakan kekuatan magis mereka untuk terhubung ke urat api bawah tanah dan membangun ruang api untuk memurnikan senjata, alkimia, dan menempa. Namun, ruang api ini dikuasai oleh faksi-faksi kuat seperti suku ular api atau sek. Bulan gelap. Mengingat situasi Simu saat ini, menyewa satu ruang api praktis mustahil. Sekalipun ia bisa menemukannya, energi api yang terkandung di dalam ruang alkimia dan pemurnian senjata ini mungkin tidak cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhannya saat ini. Situ, jangan khawatir, semuanya akan beres pada waktunya, kata Cair. Kau cukup berpikiran terbuka, kata Simu sambil melirik Cair. Jika kau tidak bisa menemukan tanah roh api, kau bisa mencoba berlatih teknik lain terlebih dahulu, seperti teknik kondensasi jiwa dan teknik kelahiran kembali kera iblis kekuatan besar, kata Cair. Simu mengangkat sebelah alisnya. Ia begitu sibuk mencari ruang api beberapa hari terakhir ini hingga lupa menanyakan tentang esensi darah kera iblis. Meskipun pemilik toko sebelumnya mengatakan sulit menemukan esensi darah yang cocok di daerah Donghae, ia tetap berencana untuk mengunjungi toko-toko lain. Saat itu, percakapan beberapa pengunjung barbar di meja sebelah terdengar oleh Simu. Sudah dengar, Tianwu Baoxuan berencana mengadakan lelang dalam beberapa hari ke depan. Bukankah lelang berikutnya masih lebih dari setengah tahun lagi? Kenapa dimulai begitu cepat? Kudengar ini karena monster-monster yang mengepung kota. Untuk merangsang roh di dalam, penguasa kota secara khusus memerintahkan ini. Kudengar Tuan Yukan juga telah mengeluarkan beberapa barang berharga untuk dijual. Wow, lelang ini pasti akan sangat menarik. Ngomong-ngomong, Tianwu Baoxuan sangat kaya, jadi lelang mereka selalu penuh dengan barang-barang bagus. Tianwu Baoxuan, alis Simu berkedut, meninggalkan Cair yang sedang menikmati hidangan di meja. Ia berdiri dan berjalan mendekat. Melihat Simu mendekat, beberapa orang terkejut dan terdiam. Ada yang bisa kubantu? Salah satu pria parubaya berwajah pucat berdiri dan bertanya. Tingkat kultivasi mereka rendah, semuanya berada di level prajurit pasca kelahiran. Hanya pria parubaya ini yang sedikit lebih tinggi, telah mencapai tahap awal alam bawaan. Ia memimpin yang lain. Meskipun Simu telah menahan auranya, aura seorang prajurit bawaan tingkat menengah tetap ada, yang membuat mereka sedikit gugup. Jangan salah paham, rekan-rekan Taois. Saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya mendengar percakapan kalian dan ingin bertanya tentang balai lelang yang baru saja Anda sebutkan. Ngomong-ngomong, pelayan, makanan untuk teman-teman Anda ini akan saya bayar, kata Simu sambil tersenyum, melambaikan tangan kepada pelayan di dekatnya. Kedua pria itu bertukar pandang, ekspresi mereka akhirnya rileks. Silakan duduk, Tuan, kata pria parubaya itu, menunjuk ke kursi di sebelah Simu. Simu berterima kasih, duduk, dan memperkenalkan namanya, meskipun itu nama samaran, tentu saja. Jadi, saya rekan Taoismu. Apakah Anda juga tertarik untuk berpartisipasi dalam lelang ini? Tanya pria parubaya itu. Betul, saya sedang mencari darah binatang iblis kera tingkat tinggi. Apakah Anda tahu apakah darah itu dijual di lelang ini? Tanya Simu. Bagaimana mungkin orang biasa seperti Anda tahu tentang hal semacam ini? Mungkin Anda bisa pergi ke Tianwu Baoxuan dan bertanya, kata pria parubaya itu sambil tersenyum masam. Dari apa yang baru saja kau katakan, sepertinya Tianwu Baoxuan ini cukup kuat.
Simu terdiam sejenak sebelum bertanya. Saudara Taoismu, kau bahkan tidak tahu tentang rumah lelang Tianwu Baoxuan. Wajah orang-orang yang lain menunjukkan keterkejutan. Ini pertama kalinya mu ke kota Rikang. Aku selalu tinggal di tempat yang lebih kecil, jadi pengetahuanku terbatas. Maaf mengganggumu, kata Simu. Tidak, tidak, kata mereka cepat-cepat. Karena ini pertama kalinya kau ke kota Rikang, tidak heran kau tidak tahu apa-apa tentangnya. Tianwu Baoxuan adalah balai lelang yang dibuka di kota Rikang beberapa tahun terakhir. Mereka mengadakan lelang rutin setiap tahun, dan itu dianggap sebagai acara besar. Di sini. Tapi kau pasti kenal kamar dagang Tianwu, penyokong balai lelang ini, kata pria paruh baya itu. Kamar dagang Tianwu. Simu terkejut, tetapi ia mengangguk dengan tenang. Ngomong-ngomong, siapa sebenarnya pemilik kamar dagang Tianwu ini? Aku pernah melihat cabang mereka di beberapa kota besar, kata pria barbar kurus lainnya. Bukan hanya itu, mereka juga konon berbisnis dengan suku iblis. Sungguh mengesankan, ya, aku juga mendengarnya. Mu mengobrol santai beberapa saat, menanyakan lokasi Tianwu Baoxuan, lalu buru-buru berpamitan dan keluar. Ia tak menyangka kamar dagang Tianwu begitu berpengaruh, bahkan berbisnis di benua Xie. Chaier, yang sudah kenyang makan dan siap beristirahat, tiba-tiba melihat Simu mendekati pintu masuk toko dan bergegas mengejarnya. Situ, kenapa terburu-buru? Aku baru saja selesai makan, beri aku waktu untuk mencerna. Chaier bersendawa begitu mendarat di bahu Simu. Simu mengabaikannya dan menuju Tianwu Baoxuan. Setelah lebih dari 1 jam, ia tiba di sebuah jalan sederhana. Sebuah plakat bertuliskan, Tianwu Baoxuan, tergantung di loteng biasa. Mata Simu berkedip. Sepertinya kamar dagang Tianwu beroperasi secara berbeda di Xie dibandingkan di Dongsu. Sambil menjalankan bisnis yang cukup besar, mereka tampak tidak mencolok. Sebelum memasuki toko, seorang pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba melewatinya dan masuk ke toko dengan ekspresi cemas di wajahnya. Simu masuk ke toko dan melihat sekeliling. Ada cukup banyak material spiritual dan obat-obatan langka di rak, serta beberapa alat sihir umum, tetapi dibandingkan dengan yang ada di benua timur, semuanya tampak tak ada apa-apanya. Sepertinya harta karun Tianwu Baoxuan yang sesungguhnya tidak akan diperlihatkan begitu saja kepada orang lain. Di sudut konter, seorang pria yang tampak seperti penjaga toko berbisik dengan pria berjubah hitam. Namun, dengan kekuatan spiritual Simu, ia dapat mengetahui dengan sedikit saksama bahwa Tianwu Baoxuan telah mengalami masalah dengan sejumlah barang. Penjaga toko, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Barang-barang ini telah dirampok lagi. Sepertinya orang-orang ini tidak menganggap kita serius dan bertekad untuk mempersulit kamar dagang Tianwu kita. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara rendah. Mata penjaga toko menjadi gelap. Berapa kerugianmu kali ini? Lumayan. Berkat Chen Kui yang mengirimkan barang secara berkelompok, kerugiannya lumayan. Tapi ini ketiga kalinya dalam 6 bulan. Laporkan masalah ini dulu. Tunda pengiriman terakhir sampai masalah ini selesai. Beberapa saat kemudian, pria berjubah hitam itu menghilang. Penjaga toko sudah melihat Simu, dan setelah selesai berbelanja, ia menghampiri sambil tersenyum. Siapa nama Anda, Tuan? Ada yang bisa saya bantu? Simu melirik penjaga toko, mengepalkan tinjunya, dan berkata,
nama saya Musi. Saya dengar akan ada lelang, jadi saya datang untuk melihatnya. Apakah Anda punya rekomendasi? Sejujurnya, lelang ini hanya untuk pelanggan tetap, kata penjaga toko sambil tersenyum. Ini pertama kalinya saya bertemu Gu Ixuan, tapi saya pernah berbisnis dengan kamar dagang Tianwu sebelumnya. Saya ingin tahu apakah hubungan itu bisa diterima, kata Simu. Bab 317, Susunan Api. Haha, Tianwu Baoxuan kita sudah berafiliasi dengan kamar dagang Tianwu. Jika rekan Daoismu pernah menjadi tamu kehormatan di kamar dagang kita, tentu saja dia dianggap pelanggan tetap. Tapi bisakah Anda memberikan bukti? Penjaga toko terkejut mendengar kata-kata itu, lalu mengangguk. Simu tidak ragu. Dengan sekali kibasan tangan, ia mengeluarkan sebuah token giok oranye dari cincin Chen Miao-nya. Terukir di atasnya adalah gambar monster berkepala 8 dan berwajah 8 yang sangat nyata. Ini adalah token yang dikirim Suluzi kepada Simu setelah ia ditugaskan untuk mengurus cabang kamar dagang Tianwu di kota Kuyang. Penjaga toko mengambil token itu, memeriksanya dengan saksama, lalu mendongak dan berkata, "Ya, ini memang token VIP dari kamar dagang kita. Namun, barang ini sepertinya dikeluarkan dari benua timur. Mungkinkah Anda dari benua timur?" Memang, saya pernah menghabiskan waktu di kota Kuyang, kerajaan kuno Sia Barat, dan memiliki beberapa urusan bisnis dengan tetua Sulusi. Beliau memberikan ini kepada saya, Simu mengangguk. Jadi, Anda teman lama Tuan Su. Mohon maaf, nama keluarga saya Si, dan saya penjaga toko di sini. Rekan Taoismu adalah tamu terhormat di perkumpulan kami. Silakan masuk dan berbincang. Mendengar ini, kata-kata penjaga toko menjadi lebih ramah kepada Simu. Setelah itu, penjaga toko Si berbalik dan berjalan ke pintu samping di samping rumah. Ia berhenti sejenak, lalu berbalik dan memberi isyarat kepada Simu untuk mengundang. Sama-sama, kata Simu, sambil memasuki pintu samping. Dipimpin oleh penjaga toko Si, kedua pria itu tiba di sebuah ruangan pribadi yang didekorasi dengan elegan, tempat seorang pelayan menyajikan teh. Penjaga toko Si, apakah Anda kenal Tuan Sulusi? Tanya Simu. Tuan Su adalah ahli pemurnian senjata ternama di asosiasi kami, jadi saya tentu saja mengenalinya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Tuan Su datang ke benua Sie, saya berkonsultasi dengannya tentang beberapa hal tentang pemurnian senjata, kata penjaga toko Si sambil tersenyum. Saya dengar sepertinya ada pergolakan besar di kerajaan Sia Barat beberapa waktu lalu. Saya ingin tahu bagaimana situasi di sana sekarang. Tanya Simu. Rekan Taoismu, apakah yang Anda maksud adalah serangan gabungan Sekte Abadi Tongtian dan Sekte Tianmo terhadap Sekte Timur Mingyue? Saya pernah mendengar sedikit tentang itu. Setelah pertempuran ini, Sekte Timur Mingyue hancur total, dan kota Kuyang kini hancur lebur. Sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali kejayaannya, desah penjaga toko Si. Kalau begitu, bukankah cabang kamar dagang Anda di kota Kuyang? Tanya Simu. Haha, itu tidak akan terjadi. Kamar dagang Tianwu kami selalu terlibat dalam bisnis, tidak pernah terlibat dalam konflik antar faksi. Karena itu, sebagian besar faksi masih menghormati kami. Bisnis kamar dagang kami di kota Kuyang berjalan seperti biasa, dengan Tuan Su yang masih memimpin, kata penjaga toko Si sambil tersenyum. Begitu,
Aku terlalu memikirkannya saat itu. Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini bukan hanya untuk menanyakan tentang lelang, tetapi juga untuk menanyakan apakah tugasku sebelumnya sudah selesai, kata Simu. Rasa ingin tahunya tentang latar belakang kamar dagang Tianwu semakin bertambah. Tentu saja, silakan duduk di sini sebentar, rekan Daoismu, dan minumlah teh. Penjaga toko Si mengangguk dan berjalan keluar sambil membawa token giok oranye milik Simu. Simu mengambil teh di atas meja dan menyesapnya, wajahnya tampak berpikir, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Sesaat kemudian, penjaga toko Si kembali dengan raut wajah yang agak aneh. Apakah tugasmu sudah selesai? Simu mengerutkan kening dan bertanya. Tugas rekan Daoismu adalah mengantarkan surat teh kepada seorang wanita bernama Zhong Xiu, kan? Tanya penjaga toko Si. Ya, jawab Simu. Menurut catatan rapat, surat itu telah terkirim dengan selamat. Rekan Daois, Anda bisa tenang, kata penjaga toko Si. Bagus. Saya ingin tahu apakah kamar dagang Anda dapat membantu memeriksa kembali bagaimana situasi Zhong Xiu saat ini, dan apakah dia terdampak perang. Kata Simu, ini agak dilematis. Entah mengapa, semua informasi tentang wanita ini telah disegel oleh kamar dagang. Saya mencoba mencarinya sebelumnya, tetapi tidak menemukan apapun tentangnya. Penjaga toko Si berkata dengan sedikit malu. Mengapa demikian? Penjaga toko Si, apakah Anda tahu alasannya? Tanya Simu sambil mengangkat alis. Maaf, saya juga tidak tahu alasannya. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, kata penjaga toko Si. Simu mengerutkan kening. Dilihat dari ekspresi penjaga toko, dia tidak tampak seperti orang palsu. Apakah ini sering terjadi di kamar dagang Anda? Atau, apa yang menyebabkan kamar dagang Tianwu Anda menyegel informasi seseorang seperti ini? Ia terdiam sejenak, lalu bertanya dengan nada memutar. Situasi seperti ini seharusnya sangat jarang. Ini pertama kalinya saya mengalaminya. Namun, nyawa Zhong Xiu, yang dicari oleh rekan Daoismu, seharusnya aman. Mungkin dia terlibat dalam sesuatu yang berkaitan dengan kamar dagang, yang menyebabkan penyegelan informasinya, kata penjaga toko Si. Apakah ada cara untuk membuka segel informasi Zhong Xiu? Berapa banyak batu roh yang dibutuhkan? Tanya Simu, masih agak enggan. Tidak mungkin. Asosiasi kami memiliki aturan yang sangat ketat. Berapapun batu roh yang kau bawa, kau tidak dapat melakukan apapun terhadap informasi yang disegel. Penjaga toko Si menggelengkan kepalanya. Baiklah, jika ada perubahan pada situasi Zhong Xiu, harap beritahu aku. Berapapun batu roh yang dibutuhkan, tidak masalah, kata Simu sambil tersenyum masam. Tentu saja, saudaramu, jangan khawatir. Ngomong-ngomong, lelang yang diadakan oleh kamar dagang akan diadakan 2 hari lagi. Jika saudaramu tertarik, Anda bisa datang dan berpartisipasi. Ini tiketnya, kata penjaga toko sambil mengeluarkan sesuatu seperti kartu emas dan menyerahkannya kepada Simu. Apakah ada darah monster monyet tingkat tinggi di pelelangan ini? Simu mengambil kartu itu dan bertanya. Darah monyet, saya sudah melihat daftar barang untuk pelelangan ini, dan sepertinya tidak ada. Penjaga toko itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. Simu merasa sedikit tertekan. Nasibnya sepertinya cukup buruk hari ini. Dia tidak menemukan apapun. Karena tidak ada yang diinginkannya,
tidak ada gunanya menghadiri pelelangan. Dia hendak berdiri dan pergi ketika alisnya tiba-tiba terangkat, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia bertanya, "Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, apakah kamar dagang Anda bisa membantu?" "Rekan Taoismu, silakan bertanya. Selama kamar dagang kami bisa melakukannya, kami tidak akan menolak," kata penjaga toko Si. "Saya, ingin menyewa ruang api di kota Rikang. Bisakah Anda membantu?" tanya Simu. Ruang api itu dikuasai oleh suku ular ganas dan kultus barat bulan gelap. Kamar dagang Tianwu kami tidak bergerak di bidang penempaan atau alkimia di kota Rikang. "Maafkan saya karena tidak dapat membantu Anda dalam hal ini," kata penjaga toko Si dengan nada meminta maaf. "Bukankah kamar dagang Tianwu Anda terkenal karena kemahakuasaannya? Kenapa situ baru bertanya 3 kali dan kalian semua mencari-cari alasan?" Caier, yang diam-diam bertengger di bahu Simu, tiba-tiba mulai berteriak. Wajah penjaga toko Si menunjukkan keterkejutan. Ia melirik Caier, berhenti sejenak, dan bertanya, "Untuk apa rekan Taoismu membutuhkan ruang api? Apakah Anda ingin memurnikan senjata, ramuan, atau untuk tujuan lain?" "Tidak satu pun. Metode kultivasi yang kupraktikkan unik dan membutuhkan lingkungan tanah roh elemen api, jadi aku perlu menyewa ruang api," kata Simu. "Kalau begitu, aku punya ide lain yang mungkin berhasil," kata penjaga toko Si. "Ada apa?" Mata Simu berbinar. "Rekan Taoismu, tunggu sebentar." Penjaga toko Si berbalik dan berjalan keluar ruangan. Kali ini, ia kembali 1/4 jam kemudian, memegang sebuah buku yang agak usang di tangannya. "Rekan Taoismu, silakan lihat." Simu mengambilnya, dan huruf segel kuno, Kimen Zentu, di sampulnya menarik perhatiannya. Ia membolak-baliknya dan terkejut menemukan bahwa buklet tipis itu menjelaskan beberapa susunan sihir. Salah satunya, yang disebut Ying Huo Zen, menggunakan sejumlah besar batu geng api dan batu roh atribut api untuk menciptakan lingkungan yang kaya akan energi spiritual atribut api, mirip dengan gunung berapi. Ngomong-ngomong soal susunan ini, awalnya dikembangkan oleh seorang senior di kamar dagang yang mencoba membudidayakan ramuan roh atribut api kelas atas dan secara artifisial menciptakan lingkungan yang cocok. Sayangnya, konsumsi sumber dayanya terlalu besar, dan biayanya lebih besar daripada manfaatnya, sehingga proyek itu dibatalkan. Untungnya, susunan ini telah diwariskan dan seharusnya bermanfaat bagi rekan Taoismu, kata penjaga toko Si. "Ying Huo Zen ini memang berguna bagiku. Aku ingin tahu berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk buku ini?" tanya Simu. Susunan yang dijelaskan dalam Kimen Zentu ini cukup samar dan tidak populer, dan telah diabaikan selama bertahun-tahun. "Rekan Taoismu membutuhkannya, aku akan memberimu 500 batu roh," kata penjaga toko Si. Simu segera membayar batu-batu roh tersebut dan meninggalkan paviliun harta karun Tianwu. Kembali ke kediamannya, ia dengan penuh semangat mulai mempelajari formasi Ying Huo dengan saksama. Menurut catatan, jumlah batu geng api dan batu roh api yang dibutuhkan untuk formasi ini memang sangat banyak, dan energi atribut api di dalam tanah roh api yang diciptakannya memang cukup kaya. Simu memang memiliki beberapa batu roh api, tetapi itu jauh dari cukup dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan untuk membangun formasi tersebut. Batu geng api terutama digunakan untuk menstabilkan formasi dan mencegah pemborosan energi api yang berlebihan.
Meskipun harganya terjangkau, jumlah yang dibutuhkan sangat besar sehingga membutuhkan pengeluaran batu roh yang signifikan. Ditambah lagi dengan banyaknya batu roh atribut api yang dikonsumsi, dan bahkan jika ia menghabiskan semua tabungannya saat ini, itu hanya akan bertahan sebentar. Terjebak di kota, ia tak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melarikan diri. Jika ia bisa membangun ruang api dan mengolah sutra api kera merah tingkat ke-8, segalanya akan sepadan. Namun sebelum itu, ia perlu menemukan lokasi yang cocok. 2 hari kemudian, Simu menemukan sebuah rumah terpencil dan tenang melalui Yamen kota. Rumah ini terletak di utara kota. Cukup besar, tetapi harganya tidak mahal. Sesuai permintaan seniormu, kamar-kamar di sini sudah cukup. Dan letaknya di tempat terpencil, jadi tidak akan ada yang mengganggu Anda, kata seorang pria berpakaian abu-abu. Pria itu tampak agak kejam, tetapi ia cukup antusias terhadap Simu. Simu melihat rumah yang agak sepi itu dan mengangguk kecil. Rumah itu kecil, ia hanya tidak ingin diganggu. Ini dia, kata Simu, dan segera membayar batu roh. Pria berpakaian abu-abu itu menunjukkan kegembiraan di wajahnya, menerima batu roh, dan pergi dengan tergesa-gesa. Situ, kalau rumah ini berhantu, kenapa kau membelinya? Tanya Keir takut-takut, berdiri di bahu Simu sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Rumah ini murah dan terpencil. Ada hantu? Hantu, tahukah kau? Kalau ada hantu, tangkap saja. Lagi pula, kau tidak punya aku. Apa, kau ingin aku membantumu menangkap hantu? Aku, tidak bisa. Tidak, tidak. Baiklah, kalau begitu kita hidup berdampingan dengan hantu. Aku tidak keberatan kok, kurasa kau gila. Canda Simu pada Keir sambil mengamati rumah itu. Ada rumor tentang rumah ini. Banyak orang yang tinggal di sini menghilang secara misterius tanpa alasan. Seiring waktu, penduduk setempat menyebarkan rumor bahwa rumah itu berhantu. Simu tentu saja tidak peduli dengan rumor seperti itu, tetapi rumor yang beredar itu membuat Keir yang pemalu ketakutan. Bab 318, Dunia yang berbeda. Rumah itu menghadap ke selatan, bentuknya persegi 4. Meskipun ada beberapa bagian yang rusak, rumah itu tampak normal, seolah biasa saja. Namun begitu memasuki halaman, ia merasakan aura dingin yang menyelimuti ruangan itu. Simu berjalan santai di halaman ketika Keir tiba-tiba berteriak. "Ya Tuhan, ada apa?" tanya Simu. "Situ, ada yang mencurigakan di ruangan itu." Keir menunjuk ke ruangan terpisah di sudut tenggara halaman. "Oh," Simu melihat ke arah yang ditunjuk Keir, sebuah pikiran muncul. Ruangan itu jelas menonjol dari rumah utama, seolah-olah dibangun setelah halaman selesai. Terlebih lagi, pintunya terkunci, menyiratkan sebuah rahasia tersembunyi. Simu mengangkat alisnya dan memancarkan indera spiritualnya untuk mengamati sekeliling. Aura dingin di udara sepertinya berasal dari ruangan itu. "Situ, aku akan berjaga untukmu." Melihat Simu hendak masuk, Keir segera mengepakkan sayapnya dan terbang ke pohon tinggi di halaman. Simu mengabaikannya dan melangkah maju. Dengan jentikan lembut, kunci pintu terlepas. Saat mendorongnya terbuka, ia disambut aura dingin, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia melihat sekeliling. Perabotan di dalamnya sederhana, hanya ruangan biasa, tidak ada yang istimewa untuk dilihat. Simu merenung sejenak, lalu melangkah masuk.
Ia berjalan mengitari ruangan, lalu tiba-tiba alisnya berkedut dan ia membuka mulut. Cahaya pedang keemasan menyembur dari mulutnya, dan dengan jentikan pedang di tangannya, cahaya itu menghantam tanah di sudut ruangan. Boom! Lempengan batu di tanah meledak, memperlihatkan sebuah lubang hitam besar. Aura dingin yang pekat terpancar darinya, melipat gandakan rasa dingin di ruangan itu beberapa kali lipat. Simo berjalan ke lubang itu dan melihat ke bawah. Di bawah sana gelap gulita, tetapi dengan penglihatan Simo, bahkan kegelapan pun tak menjadi masalah. Mata Simo berkilat dengan cahaya keemasan, dan ruang bawah tanah yang luas tiba-tiba muncul di depan matanya. Secercah kegembiraan melintas di wajahnya. Ia sedang mempertimbangkan di mana ia akan membangun ruang bawah tanahnya, tetapi ia tidak menyangka akan menemukan dunia tersembunyi di bawah rumah ini, ruang bawah tanah yang sudah ada sebelumnya. Jika surveinya terbukti sempurna, itu bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Dengan pemikiran ini, ia melompat masuk, mendarat di ruang batu bawah tanah. Detik berikutnya, aura dingin yang menusuk tulang melonjak dari segala arah, diwarnai dengan aroma samar darah. Cahaya merah menyelimuti Simo, dan sensasi dingin itu langsung mereda. Namun, dari semua indikasi, rumor tentang tempat ini bukannya tidak berdasar, memang ada sesuatu yang mencurigakan. Simo maju beberapa langkah ketika tanah di sekitarnya tiba-tiba retak, dan beberapa tanaman merambat berwarna merah darah tiba-tiba muncul dari tanah. Terkejut, kaki Simo terjerat, dan gaya tarik yang kuat mengancam akan menariknya jatuh dan menjauh. Simo sedikit terhuyung, tetapi matanya tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dengan dorongan tiba-tiba kakinya, ia mencengkeram tanah dengan kuat, tubuhnya tak bergerak. Puff, puff, puff. Tanah bergetar saat 7 atau 8 sulur merah darah muncul dari tanah. Cakar dan taringnya teracung, menerjang ke arah Simo. Simo menjentikkan jarinya, dan pedang uang melesat keluar lagi, berubah menjadi bayangan emas raksasa yang melingkari tubuhnya. Ia memutuskan sulur-sulur yang melilit kakinya dan sulur-sulur darah yang terbang ke arahnya. Dari ujung-ujung yang patah menyemburkan cairan merah terang dan lengket, seperti darah. Pada saat itu, gemuruh teredam bergema dari tanah di sekitarnya. Lebih banyak sulur darah muncul dari tanah, mungkin 50 atau 60, menyerbu ke arah Simo dengan kekuatan yang luar biasa. Simo membentuk mantra sihir dengan satu tangan, menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Pedang uang tiba-tiba membesar seukuran panel pintu dan bergetar hebat. Dengan suara cici yang keras, puluhan cahaya pedang emas melesat keluar, berubah menjadi bayangan pedang yang tersebar. Dalam sekejap, seluruh ruang bawah tanah berkobar dengan cahaya keemasan. Bayangan pedang terbang melintasi langit, memercikkan cairan merah terang kemanapun mereka bersentuhan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 50 atau 60 sulur merah darah itu terpotong satu persatu, tak satu pun mencapai tubuh Simo. Tanah praktis ternoda merah darah, membuatnya tampak berdarah. Namun sebelum Simo sempat bernapas lega, seluruh lantai ruang bawah tanah tiba-tiba retak dan runtuh. Terkejut, Simo jatuh tertelungkup. Dengan teriakan pelan, seberkas cahaya hijau memancar darinya, berubah menjadi pesawat ulang-alik giok panjang yang muncul di kakinya, menopangnya. Puing-puing di sekitarnya jatuh, lalu berhenti setelah beberapa tarikan napas. Retakan lain terbuka di tanah, sebuah lubang selebar beberapa kaki.
Dia sekarang berada di gua yang lebih dalam. Udara begitu dingin sehingga bahkan dengan kiroh api yang melindunginya, dia masih bisa merasakan hawa dingin merembes melalui kulitnya. Simo melihat sekeliling, ekspresi terkejut di wajahnya. Bertengger di salah satu dinding gua adalah monster besar seperti sulur merah darah. Monster berwarna darah ini panjangnya puluhan kaki, tubuhnya ditutupi ratusan tentakel tanaman merambat berwarna darah, masing-masing dihiasi bunga merah darah. Bagian tengahnya dihiasi cincin gigi tajam. Namun, sebagian kecil tentakelnya telah terpotong oleh pedang koin emas sebelumnya, dan cairan berdarah masih merembes dari ujung yang patah, menunjukkan kerusakan yang signifikan. Pada saat itu, sepasang mata biru pucat muncul dari tengah monster tanaman merambat berwarna darah, menatap Simo di udara dengan kilatan ganas. Ia mengeluarkan suara serak, dan bunga-bunga berwarna darah menyemburkan darah. Kelopak-kelopaknya tiba-tiba terlepas dari tubuh mereka dan terbang keluar, seperti anak panah yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arah Simo. Ekspresi Simo sedikit berubah, dan dengan satu gerakan tangannya, pedang koin emas bersinar terang, melepaskan sinar cahaya keemasan yang membentuk jaring besar yang menghalangi jalannya. Kelopak-kelopak berwarna darah itu, saat bersentuhan dengan jaring emas, langsung hancur berkeping-keping, menghujani Simo dengan hujan darah yang deras. Tak sehelai kelopak pun lolos dari jaring. Secercah kepuasan terpancar di wajah Simo. Ia kini telah merawat dan menyempurnakan pedang uang emas, kekuatannya semakin kuat. Pada saat itu, tanah di bawah kakinya bergema dengan bunyi gedebuk teredam. 3 mahkota bunga berwarna merah darah, masing-masing setinggi beberapa kaki, menyembul dari tanah, seperti 3 mulut menganga, menggigit Simo. Di bawah mahkota bunga berwarna merah darah itu, sulur merah darah yang tebal menjulur jauh di dalam tanah. Simo, yang bertengger di atas pesawat ulang-alik giok, tetap tak terpengaruh. Dengan jentikan lengan bajunya, 3 bola api raksasa, masing-masing seukuran batu kilangan, muncul di hadapannya. Seolah memiliki mata, ketiga bola api itu melesat maju, menyerbu ke arah 3 mahkota bunga berwarna merah darah. Mahkota bunga berwarna merah darah itu, merasakan panas yang membakar dari bola api, menghindar dengan cepat, tetapi bola api itu, seperti bayangan, berubah arah. Boom! Keduanya bertabrakan. Permukaan ketiga mahkota bunga itu terbakar hitam dengan tingkat kehitaman yang berbeda-beda, tampak sangat menyedihkan. Pada saat yang sama, Simo mengarahkan tangannya, dan pedang uang emas berkilat dengan cahaya keemasan, berubah menjadi hantu emas, dan menebas tubuh monster anggur darah dengan kecepatan kilat. Monster Bloodfin terkejut, melemparkan semua tanaman merambatnya ke depannya. Bersamaan dengan itu, kabut darah mengepul dari tubuhnya, menyatu menjadi tirai merah darah yang melindunginya. Simo mendengus dingin, menggumamkan sesuatu, dan melambaikan tangannya berulang kali. Kecepatan hantu emas itu meningkat, dan dalam sekejap, ia menghilang ke dalam tanaman merambat merah darah. Detik berikutnya, beberapa energi pedang emas raksasa muncul, mengiris gua-gua. Untuk sesaat, gua bawah tanah dipenuhi bayangan pedang emas. Ratapan keras menggema di seluruh gua, dan cairan merah darah memercik. Tentakel dan tubuh monster Bloodfin terpotong menjadi beberapa bagian, berserakan di tanah. Sisa-sisa yang berserakan berkedut beberapa kali, lalu segera jatuh tak bergerak. Simo mendesak pesawat ulang-alik giok untuk mendarat perlahan.
Tanah di dekat monster Bloodfin retak, memperlihatkan sejumlah tulang putih di bawah retakan. Mereka tampak seperti manusia dan hewan, tetapi sebagian besar kemungkinan manusia. Simu tiba-tiba menyadari berapa banyak orang yang telah dilukai monster ini di sini. Sepertinya inilah sumber dari apa yang disebut rumah hantu. Kenyataannya, makhluk ini tidak terlalu kuat. Ia hanya memanfaatkan medan dan, dengan serangan mendadak, akan dengan mudah mengejutkan seorang prajurit Xiantian atau penyihir tingkat bintang, apalagi prajurit biasa di bawah tingkat Xiantian. Simu menghela napas, mengubur kembali tulang-tulang itu, dan mengintip lebih dalam ke dalam gua, rasa ingin tahu terpancar di matanya. Gua itu tampak cukup dalam, dengan cahaya hijau samar yang terpancar dari dinding, menunjukkan struktur yang terbentuk secara alami. Tatapannya berkedip, dan ia mulai masuk lebih dalam. Karena ia berencana untuk berlatih menyendiri di sini, ia tentu ingin menjelajahi semua hal tentang tempat itu secara menyeluruh. Jalan setapak di sini cukup berliku, dan setelah berjalan lebih dari 3 meter, gua itu perlahan melebar. 3 meter lebih jauh lagi, gua itu mencapai ujungnya, sebuah gua berdiameter beberapa meter. Ini adalah jalan buntu. Simu melihat sekilas, raut wajah terkejut. Di ujung gua, di tengah, berdiri sebuah meja batu bundar, diapit oleh beberapa bangku batu kasar. Sesosok mayat putih duduk di salah satu bangku, bersandar di sudut meja. Tubuhnya yang lebar menunjukkan sosok pria bertubuh tegap semasa hidup. Bahkan setelah mati, ia masih memancarkan aura keagungan, bagaikan puncak bergerigi. Terbungkus jubah hijau, meskipun berjumbai di beberapa bagian, jubah itu masih memancarkan cahaya hijau samar. Simu menatap pemandangan itu dengan kaget. Sesaat kemudian, ia menghela napas lega, menenangkan diri. Ia perlahan mendekati mayat itu, dengan kewaspadaan penuh. Syukurlah, tidak terjadi apa-apa. Dengan napas lega, Simu berdiri di samping mayat itu, memeriksanya dengan saksama. Sisa pakaian mayat itu sebagian besar telah lapuk, hanya menyisakan jubah hijau, meskipun terdapat beberapa lubang besar. Lubang-lubang ini terletak tepat di dada dan perut, tempat beberapa tulang telah patah. Simu mengangguk. Mayat itu jelas telah terbunuh oleh serangan yang menusuk, dan inilah luka-luka fatalnya. Dengan sebuah pikiran, indera spiritualnya menyebar, menyelimuti mayat itu. Namun, begitu indera spiritualnya menyentuh jubah hijau itu, tiba-tiba jubah itu bersinar dengan cahaya hijau redup, dan indera spiritualnya segera dihalau oleh kekuatan lembut, yang melewati jubah itu. Ekspresi terkejut melintas di wajah Simu, dan dia dengan hati-hati mengambil jubah hijau itu. Jubah itu terasa halus dan dingin saat disentuh, seolah-olah menyentuh cairan. Wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Jubah ini jelas merupakan harta karun, yang mampu menghilangkan indera spiritual. Jika dia mengenakan jubah ini dan bersembunyi, bahkan jika seseorang menggunakan indera spiritual untuk menjelajah, mereka mungkin tidak akan dapat mendeteksinya. Sayang sekali jubah itu memiliki berapa lubang besar di dalamnya. Kecuali seseorang memperbaikinya, itu tidak akan dapat digunakan. Bab 319, Terobosan Formasi. Benda ini pasti punya sejarah, tapi sayang sekali sudah rusak. Kita bicarakan nanti, gumam Simu penuh penyesalan. Ia dengan hati-hati melipat jubah hijaunya dan meletakkannya di cincin Chen Miao-nya. Ia menatap mayat itu lagi. Kali ini,
ekspresinya sedikit berubah. Jubah itu menghalangi pandangannya, jadi ia tidak menyadarinya. Kini, setelah mengamati lebih dekat, ia melihat mayat itu memegang kristal transparan seukuran kepalan tangan bayi, berwarna merah tua. Simo melambaikan tangannya, dan kristal itu melayang ke tangannya. Kristal itu berbentuk kerucut, diukir dengan pola-pola aneh. Di tengahnya, beberapa garis merah bergetar terlihat bergerak naik turun, seperti kilatan petir merah. Kristal itu tampak lebih dari biasa. Namun, kristal itu tidak memancarkan energi spiritual atau kekuatan magis apapun, seperti kristal merah biasa. Simo membalik kristal itu, mengamatinya dengan saksama sejenak, tatapannya terpaku. Di puncak kerucut itu, kata 3 terukir dalam aksara kuno, seperti sebuah angka. Ia sedikit mengernyit, memeriksanya beberapa kali dan mencoba menyuntikkan energi magisnya ke dalamnya, tetapi tidak menemukan hal lain yang istimewa pada kristal kerucut itu. Namun, mengingat mayat itu telah mencengkeramnya erat-erat hingga ajal menjemput, pasti ada sesuatu yang penting. Simo menggelengkan kepala, tanpa banyak berpikir, dan langsung menyimpan kristal kerucut itu, berniat untuk menyelidikinya nanti. Selain jubah dan kristal itu, tidak ada hal lain yang penting pada mayat itu. Ia menatap mayat itu dan mendesah pelan, memutuskan untuk menguburnya di tempatnya, sebagai kompensasi atas 2 barang yang telah diambilnya. Simo melambaikan lengan bajunya, dan cahaya merah melesat keluar, menyelimuti mayat itu, mencoba mengangkatnya. Namun, mayat itu hanya bergoyang sedikit, dan lift itu tidak mau bergerak. Sedikit kejutan melintas di wajah Simo. Mayat yang tampaknya biasa-biasa saja itu sekarang beratnya mungkin 4 atau 500 pon. Ia mengerahkan sedikit tenaga lagi, akhirnya mengangkat mayat itu. Simo mengerutkan kening saat ia memeriksa kembali mayat itu. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi gelap. Perhatiannya tertuju pada jubah hijau dan kristal merah tua, jadi ia tidak menyadari ada yang aneh pada mayat itu. Setiap tulang tampak seputih tulang, tetapi setelah diamati lebih dekat, teksturnya sangat halus, dengan kilau metalik yang samar. Ia mengetuk tulang-tulang itu dengan jari-jarinya, menghasilkan suara, dong-dong, seolah-olah memukul baja. Mata Simo berkedip, dan dengan jentikan jarinya, cahaya merah melesat keluar, berubah menjadi bilah cahaya yang menghantam tulang paha. Dengan bunyi, klang, yang teredam, bilah itu hancur, meninggalkan tulang paha tanpa luka, bahkan tanpa bekas. Ekspresi Simo sedikit berubah. Itu hanya tebasan biasa, yang bisa menembus batang besi biasa, tetapi tidak bisa meninggalkan satu pun bekas pada kerangka ini. Ia merenung sejenak, lalu segera memasukkan seluruh kerangka itu ke dalam cincin penyimpanannya. Mayat ini sangat aneh, mungkin ia bisa menemukan sesuatu yang lebih. Simo kemudian berjalan mengelilingi gua bawah tanah, matanya perlahan-lahan menjadi cerah. Jauh di bawah tanah, ruang itu berukuran pas, sempurna untuk ruang api. Ia lalu membersihkan bangkai-bangkai monster tanaman merambat di gua sebentar dan kembali ke permukaan. "Situ, kenapa kau lama sekali kembali? Kupikir terjadi sesuatu padamu di bawah sana dan hampir turun untuk mencarimu." Saat ia meninggalkan ruangan, Cair langsung mengepakkan sayapnya dan terbang. "Oh, apa kau tidak takut ada hantu di bawah sana?" tanya Simo sambil sedikit melengkungkan bibirnya. "Yah, kupikir, meskipun hantu ini kuat dan aku tak bisa mengalahkannya,
tidak bisakah aku kabur saja? Lagi pula, aku punya sayap dan bisa terbang. Ngomong-ngomong, hantu bisa terbang. Cair sedikit panik mendengar kata hantu, ucapannya menjadi agak tidak jelas. Simu tersenyum dan segera berhenti menggoda burung beo itu. Ia menceritakan pertemuannya di bawah sana dengan singkat. Jadi ada monster bunga bersembunyi di bawah sana. Kupikir ada hantu sungguhan. Itu membuatku ketakutan setengah mati. Cair menghela napas lega dan menepuk dadanya dengan satu sayapnya. Tempat ini terpencil, dan mereka yang memiliki kekuasaan dan status tertentu umumnya tidak akan datang ke sini. Hal ini memungkinkan iblis bunga ini melukai banyak orang, dan kekuatannya meningkat pesat. Jika tidak ada yang campur tangan, aku perkirakan dalam 30 hingga 50 tahun ke depan, monster ini bahkan mungkin bisa naik ke peringkat bumi, kata Simu. Haha, dia mengganggu orang lain, tapi dia juga mengganggu situ. Sekarang tamatlah riwayatnya, kata Cair. Lingkungan di sini lumayan, dan ada gua bawah tanah sebagai ruang api, jadi tidak perlu khawatir ketahuan, kata Simu. Cair mengangguk berulang kali. Karena kita sudah memilih lokasinya, langkah selanjutnya adalah membeli batu geng api dan menukarnya dengan batu roh api, kata Simu, sambil memandang ke kejauhan di balik halaman. Selama setengah bulan berikutnya, Simu berkeliling kota Rikang, membeli batu geng api dan menukar batu roh atribut lainnya dengan batu roh api. Batu roh atribut api itu lumayan, lagi pula, mereka adalah salah satu dari 5 elemen. Dengan biaya penanganan yang kecil, ia berhasil mendapatkan cukup banyak. Batu geng api tidak terlalu langka, tetapi jumlah yang dibutuhkan cukup banyak. Terlebih lagi, kota itu relatif terisolasi, sehingga membutuhkan usaha untuk mendapatkannya. Akhirnya, setelah bernegosiasi dengan Tianwu Baoxuan dan menghabiskan 30% lebih banyak batu roh daripada harga pasar, ia berhasil mengumpulkan jumlah batu geng api yang dibutuhkan. Akibatnya, puluhan ribu batu roh yang awalnya ia simpan kini hampir habis. Di luar kota, beberapa binatang iblis, di bawah instruksi Aokui, terus berkeliaran, menyebabkan kepanikan terus-menerus di kota Rikang. Simu tentu saja tidak peduli, ia sekarang sibuk menyiapkan formasi pembakar api. Di bagian terdalam gua bawah tanah, lantai dan dindingnya dipenuhi batu merah tua yang padat. Inilah batu geng api. Batu geng api ini menghiasi seluruh gua dengan warna merah tua yang cerah, membentuk sangkar yang samar-samar didambakan yang menyelimuti dunia bagian dalam gua. Permukaan batu-batu api ini diukir dengan lingkaran garis merah, membentuk pola-pola misterius. Di tengah gua terdapat formasi melingkar, dan di setiap sudutnya terdapat ratusan batu roh atribut api. Simu duduk bersila di tengah formasi dan meletakkan batu roh atribut api kelas menengah ke tanah. Berdengung, cahaya merah menyilaukan terpancar dari bagian dalam dan luar formasi, bergerak dengan kecepatan luar biasa di sepanjang garis gua sebelum menghilang. Wajah Simu berseri-seri gembira, formasi pembawa api akhirnya berhasil dikerahkan. Formasi ini sama sekali tidak sulit, bahkan ahli formasi biasa-biasa saja sepertimu pun bisa menyelesaikannya sendiri. Hanya saja desainnya agak kasar, dan harganya sangat mahal. Ini akan bertahan lama, kata Cair, berdiri di atas batu besar di dekatnya. Cair, bagaimana kalau kau merancang susunan sihir untuk menyimpan batu roh?
Batu roh yang disimpan akan menjadi milikmu, bagaimana? Tanya Simu. Haha, aku hanya bilang, situ, jangan dianggap serius. Kata Cair agak marah. Simu memelototi Cair, menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan merapal mantra di tanah. Dengan suara berdengung, susunan sihir yang cukup api segera mulai beroperasi. Batu-batu roh atribut api di tanah meledak menjadi cahaya merah, menyelimuti seluruh ruang bawah tanah dalam selimut cahaya merah. Ruang bawah tanah itu seolah langsung dipindahkan ke gunung berapi yang membara, dan udara dipenuhi dengan energi spiritual atribut api yang kaya. Dibandingkan dengan pegunungan roh api alami sebelumnya, ada sedikit perbedaan, tetapi tidak terlalu signifikan. Namun, energi spiritual dalam batu-batu roh atribut api di tanah perlahan memudar. Pada tingkat ini, batu-batu roh dalam susunan sihir hanya dapat mempertahankan formasi selama 4 atau 5 hari. Simu tersenyum kecut dan melirik cincin di jarinya. Dengan kecepatan seperti ini, batu roh atribut api yang telah ia siapkan hanya akan cukup untuk 4 atau 5 kali penggantian. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mulai berlatih sutra api kera merah. Bermandikan energi api yang kaya, untaian arus panas mengalir terus-menerus ke dalam tubuhnya, meresap ke meridiannya. Simu mengeluarkan buah persik elemen api biasa dan menelannya. Cahaya merah di sekitarnya menyatu, dan lapisan awan merah perlahan menyelimutinya. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah lebih dari 10 hari, Simu tiba-tiba membuka matanya di tengah lingkaran sihir gua. Ki batinnya telah mencapai puncaknya. Ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan Raja Persik elemen api. Setelah merenung sejenak, ia menelannya dalam beberapa suap. Saat Raja Persik melahapnya, Simu merasakan gelombang panas di dantiannya, dan seluruh tubuhnya dengan cepat bermandikan cahaya merah dan ungu. Aliran Zenki mulai mengalir deras melalui meridiannya dengan kecepatan luar biasa, semakin deras, bagaikan ombak yang mengamuk. Ia merasa meridiannya seperti diiris pisau, mengirimkan gelombang rasa sakit yang luar biasa. Simu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan ki dan darahnya. Mengikuti teknik tingkat ke-9 Sutra Api Kera Merah, ia mengaktifkan istana ki internalnya. Dalam sekejap, Simu merasakan Zenki di dantiannya melonjak dengan cepat. Aliran Zenki yang melimpah mengalir keluar dari dantiannya bagai air bah, menyerbu anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Seiring berjalannya waktu, cahaya merah di dalam formasi Yinghuo mulai berkedip-kedip. Simu berkeringat deras, kulitnya berubah menjadi rona ungu kemerahan. Meridian dan dantiannya dipenuhi dengan Zenki yang luar biasa kaya, mencapai titik mendekati nol, seolah siap meledak kapan saja. Ia tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya ungu kemerahan bersinar terang, menyelimuti seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, Simu mengeluarkan raungan keras yang menggema jauh di bawah tanah. Formasi di sekitarnya tampak terpengaruh, memancarkan cahaya terang. Cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tubuh Simu seperti sungai yang mengalir ke laut, dan tekanan yang memancar darinya terus meningkat. Cair, yang berdiri di dekatnya, disambar tekanan kuat yang meraung dan membuatnya terpental, mengeluarkan teriakan aneh. Lapisan cahaya hitam muncul dari langit-langit gua bawah tanah, menghalangi gelombang energi spiritual yang memancar dari Simu. Proses ini berlangsung selama 3 hari 3 malam,
dan cahaya merah di lingkaran sihir perlahan meredup, menampakkan sosok Simu di dalamnya. Simu tampak seperti baru saja ditarik keluar dari air, basah kuyup, tetapi wajahnya dipenuhi kegembiraan. Sutra api kera merah akhirnya menembus tingkat ke-8 dan memasuki tingkat ke-9. Istana Ki Batin Simu kini dipenuhi dengan zenki yang melimpah dan padat, hampir terkondensasi menjadi cairan, dan hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini berarti ia telah resmi memasuki alam Xiantian akhir. Bab 320, kembali ke bisnis lama. Simu tiba di halaman luar gua. Tatapannya menyapu sekeliling, tertuju pada sebuah rumah batu hitam di tepi kompleks. Ia menyalurkan ki batinnya dan melancarkan pukulan ke udara. Sebuah bayangan tinju, yang berputar-putar dengan api merah tua, mengembun dari udara tipis dan, dengan gelombang panas yang membakar, menghantam sebuah rumah batu di dekatnya. Ledakan keras, batu-batu beterbangan kemana-mana, dan sebuah lubang selebar beberapa kaki menembus salah satu dinding rumah. Dinding di seberangnya juga tertembus. Simu sangat gembira. Kultivasinya telah mencapai tahap Xiantian akhir, dan kekuatannya meningkat drastis. Sebuah pukulan sederhana, yang menyalurkan ki dari tubuhnya, memiliki kekuatan untuk menembus 2 dinding batu yang tampaknya sekeras besi setebal beberapa kaki. Alisnya terangkat, dan ia menutup matanya untuk merasakan situasi. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba membuka matanya, melambaikan lengan bajunya, dan merapal mantra. Saat berikutnya, kilatan cahaya merah memancar darinya, dan 6 bola api seukuran wastafel muncul dari tubuhnya, melesat ke arah rumah batu itu seperti meteor. Raungan menggelegar meletus, dan api pun berkobar. Rumah batu itu berguncang hebat, mengirimkan puing-puing berlapis api beterbangan kemana-mana. Rumah batu yang babak belur itu hanya bertahan beberapa tarikan napas sebelum runtuh dengan keras. Simu mengamati ini dengan ekspresi puas. Kekuatan sihirnya belum meningkat, tetapi kekuatan teknik bola apinya jauh lebih besar. Alasannya adalah, dengan tingkat ke-9 Sutra Api Kera Merah, sensitivitas api elemennya telah meningkat secara signifikan, kini mencapai hampir 6 derajat, melampaui sensitivitas spasialnya. Kini, hanya dengan menutup mata, ia dapat dengan jelas merasakan elemen api di udara, dengan bebas memobilisasinya untuk melancarkan serangan menggunakan ki maupun mana. Ngomong-ngomong, sebagian besar pujian atas keberhasilannya maju adalah berkat Raja Persik elemen api. Tak heran bahkan para ahli tingkat bumi berjuang mati-matian untuk itu. Situ, kekuatanmu tampaknya telah meningkat secara signifikan sejak terobosanmu. Saat itu, Keir terbang dari kejauhan. Selama Simu mundur, Keir merasa bosan dan menawarkan diri untuk keluar, mengatakan ia ingin mengawasinya. Bagaimana situasi di luar kota sekarang? Tanya Simu. Katanya Aokui sudah lama tidak terlihat, tapi monster-monster itu masih berkeliaran di dekat sini, kata Keir. Simu mengangguk, berbalik, dan menuju gua-gua bawah tanah, diikuti Keir. Sesaat kemudian, Simu berada di dalam formasi Yinghuo. Ia melihat sekeliling dan tak kuasa menahan senyum getir. Selama masa retretnya, batu roh api di dalam formasi telah diganti beberapa kali. Sekarang, tumpukan terakhir sudah hampir habis, dan cahayanya telah meredup drastis. Jika ia ingin tinggal di kota ini untuk sementara waktu, terus berkultivasi dengan formasi ini, dan mengkonsolidasikan wilayahnya, ia perlu membeli lebih banyak batu roh api. Oleh karena itu,
mendapatkan batu roh menjadi prioritas utamanya. Simu memeriksa barang-barang di dalam cincin debu dan kabutnya. Selain instrumen magis dan artefak spiritual yang sebelumnya disita, ia juga menemukan beberapa herba spiritual, herba obat, dan material mineral yang bisa ditukar dengan batu roh. Selain beberapa artefak spiritual itu, sisanya mungkin tidak akan menghasilkan banyak uang. Namun, artefak-artefak itu adalah benda-benda yang dapat meningkatkan kekuatannya, jadi ia belum mau menjualnya dengan mudah. Saat itu, pandangan Simu melirik tumpukan besar kulit binatang di sudut cincin debu dan kabut. Sepertinya ia tak punya pilihan selain tetap pada kebiasaan lamanya. Menggambar beberapa jimat bukanlah tugas yang sulit baginya, tetapi tempat ini tidak seperti benua timur. Ia memutuskan untuk menjelajahi kota terlebih dahulu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dengan pemikiran ini, ia berdiri dan menuju keluar. "Situ, kau mau keluar lagi?" tanya Cair. "Ya, aku ada urusan," kata Simu, lalu segera meninggalkan kediamannya dan tiba di jalan-jalan komersial kota, tempat ia mulai keluar masuk setiap toko. Menjelang senja, ia meninggalkan jalan itu dan menuju kediamannya di utara kota. Cincin Chen Miao kini berisi banyak kertas jimat kulit binatang dan beberapa bahan untuk menggambar jimat tingkat menengah hingga tinggi. Dengan berkeliling toko-toko ini dan mengobrol dengan orang-orang, baik sengaja maupun tidak sengaja, ia telah memperoleh sedikit pemahaman tentang jimat-jimat di benua Xie. Perang antara monster dan barbar di benua Xie relatif sering terjadi, dan jimat-jimat cepat bereaksi terhadap musuh, seringkali memiliki efek yang menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, permintaan jimat di kalangan barbar sangat tinggi. Seperti yang ia duga, dibandingkan dengan permintaan yang tinggi, ahli jimat barbar sangat langka. Jumlah barbar dengan bakat ini sangat sedikit, yang dulunya membuat jimat sangat mahal. Namun, situasi ini telah sedikit berubah sejak munculnya kultus bulan gelap barat. Karena kultus bulan gelap barat terutama terdiri dari para penyihir dan ahli roh, mereka memiliki individu-individu pembuat jimat yang jauh lebih terampil daripada barbar. Kultus bulan gelap sekarang mengendalikan sebagian besar perdagangan jimat di antara berbagai suku barbar di benua Xie, sehingga mempertahankan kendali tertentu atas pasokan dan harga jimat di benua Xie. Meski begitu, jimat yang beredar di pasaran sebagian besar adalah jimat tingkat rendah dan menengah, dengan harga hampir 10 kali lipat lebih tinggi daripada di benua timur. Jimat tingkat tinggi seringkali langka, dan begitu muncul, jimat tersebut langsung diburu oleh berbagai suku barbar. Wajah Simu berseri-seri karena kegembiraan saat memikirkan hal ini. Situasi di luar kota saat ini sedang rumit, dan dengan berlalunya waktu, wajar jika banyak orang ingin meninggalkan kota, dan permintaan akan jimat akan terus meningkat. Ia hanya perlu menyempurnakan beberapa jimat tingkat menengah dan tinggi, dan batu roh yang ia hasilkan akan menutupi pengeluarannya untuk formasi Yinghuo selama beberapa hari ke depan. Simu berjalan melewati sudut jalan dan melihat kerumunan besar berkumpul di depannya, mengobrol. Matanya berkilat. Disinilah tempat di mana rumah tuan kota mengeluarkan pengumuman. Dengan begitu banyak orang berkumpul, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ia merenung sejenak, berjalan mendekat, dan membaur dengan kerumunan. Sebuah pengumuman baru terpampang di papan pengumuman, dan raut wajah Simu sedikit berubah. Pengumuman itu berisi hadiah bagi orang yang memburu ular piton raksasa bercincin merah. "Situ,
Chair melirik Simu dengan cemas. Ekspresi Simu tenang, seolah-olah ia tidak menyadari apa yang terjadi. Simu membaur dengan kerumunan, mendengarkan diskusi di sekitarnya. Ternyata pengepungan kota oleh Komandan Ular Rawa selama lebih dari sebulan telah sangat memengaruhi jalannya berbagai urusan di kota. Penguasa kota Yukan akhirnya tidak bisa tinggal diam dan memutuskan untuk menangkap pelakunya dan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Simu memandang sejenak, lalu dengan cepat berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan, menuju kediamannya. 5 hari kemudian, di sebuah ruangan di kediaman tersebut, Simu menatap tumpukan jimat di atas meja dengan sedikit kelelahan, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Selama beberapa hari terakhir, ia telah bekerja siang dan malam untuk menggambar jimat tingkat menengah. Hasil dari kerja keras selama 5 hari adalah lebih dari 40 jimat tingkat menengah di hadapannya. Meskipun semuanya adalah jimat geng emas, jimat tombak api, dan jimat luoteng, yang tampaknya merupakan jimat tingkat menengah biasa di benua timur, di benua Barat, namun jimat-jimat itu berkali-kali lebih efektif daripada jimat totemik. Simu mengumpulkan semua jimat dan pergi lagi. Setengah hari kemudian, ia kembali ke gua, setelah menjual habis. Setelah dikurangi biaya bahan penggambar, ia mendapatkan sekitar 3 hingga 4.000 batu roh. Meskipun tidak banyak, ia masih bisa menghasilkan 20.000 batu roh sebulan. Ia tidak menjual jimat-jimat itu kepada Tianwu Baoxuan. Serikat itu terlalu kuat, dan Simu secara naluriah ingin menghindari memprovokasi mereka, atau membocorkan terlalu banyak rahasianya kepada mereka. Ia menjualnya ke toko tempat ia pertama kali bertanya tentang puncak Lingtian. Pemiliknya, dengan alis tebal, bernama Ailamu, dan ia telah memberikan kesan yang baik. Ia dan pemilik toko telah sepakat untuk menjual jimat mereka di sana, tetapi mereka harus merahasiakan pekerjaan Simu dan mengumpulkan batu roh atribut api serta berbagai bahan penggambar jimat untuknya. Mengumpulkan bahan-bahan itu adalah masalah kecil, merahasiakannya bahkan lebih penting. Jika toko lain tahu tentang keberadaan Simu, kesempatan untuk mendapatkan batu roh akan hilang dari tokonya. Sebulan kemudian, di dalam rumah batu, Simu berdiri di depan meja batu, menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ia kemudian mengambil selembar kertas jimat kulit binatang halus dari samping dan meletakkannya di hadapannya. Kali ini, ia membeli kertas jimat kulit binatang berkualitas tinggi dengan harga mahal, berniat untuk menyempurnakan jimat tingkat tinggi. Setelah beberapa kali mencoba menyempurnakannya, ia merasa yakin siap mencobanya. Saat ia merenung, secercah cahaya berkelap-kelip dari kuas ajaibnya, mendarat di kertas jimat tersebut. 5 hari telah berlalu, dan wajah Simu tampak lelah, janggutnya semakin tebal, namun ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Lebih dari selusin jimat tergeletak di atas meja, permukaannya berkilauan dengan cahaya spiritual, semuanya adalah jimat tingkat tinggi. 8 jimat bayangan angin berwarna cian dan 3 jimat pelarian bumi berwarna kaki. Setelah sebelumnya bereksperimen dengan jimat bayangan angin, mata spiritualnya memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi kali ini, memungkinkannya untuk menciptakan total 8 jimat. Jimat pelarian bumi adalah salah satu dari jimat 5 elemen yang dijelaskan dalam jimat gantian klasik. Terdiri dari 35 rune penuh, masing-masing saling terkait dan terjalin.
Tanpa mata spiritualnya, ia tidak akan mampu menciptakan satu rune pun. Meski begitu, Simu menghancurkan lebih dari 10 kulit binatang untuk hanya menghasilkan 3. Simu menyimpan 2 jimat bayangan angin dan 1 jimat pelarian bumi untuk dirinya sendiri, menyerahkan sisanya kepada Ailamu. Ketika Ailamu menerima 8 jimat tingkat tinggi tersebut, ia memandang Simu seolah-olah ia adalah monster. Tak lama kemudian, kabar tentang jimat tingkat tinggi dari toko Ailamu menyebar, tentu saja menarik perhatian tokoh-tokoh berpengaruh di kota. Namun, Ailamu adalah orang yang cerdik, ia tetap diam tentang keberadaan Simu, bahkan tidak mengungkapkan satu detail pun. Selama 3 bulan, batu roh Simu dari hasil menggambar jimat telah bertambah pesat, mencapai 60 hingga 70 ribu. Dengan batu roh atribut api yang dominan, ini cukup untuk mempertahankan formasi Ying Huo setidaknya selama 6 bulan. Simu memberi tahu Ailamu bahwa ia akan berhenti menggambar jimat dan berkonsentrasi pada kultivasi. Meskipun Ailamu agak enggan, ia tidak berani menyinggung Simu, sponsor keuangannya.